Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, saya Riyadul Jannah. Di sini saya ingin membahas video tentang konsep Islam dalam menghadapi krisis ekonomi. Baik, sebelum dimulai video ini, kalian harus menekan tombol subscribe, comment, share, and like. Jangan lupa ya. Oke, langsung saja ya. Konsep Islam dalam menghadapi krisis ekonomi. Sebelumnya, penyebab umum krisis ekonomi itu sebenarnya terjadi. Krisis ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari praktek-praktek ekonomi yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, seperti tindakan mengonsumsi riba, kemudian monopoli, kemudian korupsi, kemudian tindakan malpraktek lainnya. Bila pelaku ekonomi telah terbiasa bertindak di luar ekonomi ilahiyah, maka tindak berlebihan bila krisis ekonomi yang melanda kita adalah suatu malapetaka yang sengaja diundang kehadirannya. Melakukan praktek yang bertentangan dengan syariat Islam seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran merupakan suatu tindakan tidak hanya merupakan merugikan diri sendiri, kemudian juga merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi di akhirat kelak. Sebaliknya, pelanggaran syariat Islam baik dilakukan dengan siapa maupun tidak pasti akan mengundang malapetaka atau ganjaran setimpal langsung atau tidak langsung dari Allah. Krisis ekonomi merupakan salah satu contoh malapetaka atau cobaan Tuhan terhadap makhluknya yang telah terlalu jauh melakukan aktivitas ekonomi melencang dari real Al-Quran dan Sunnah, seperti melegalkan riba yang merajalela di tengah-tengah ekonomi umat. Kemudian pelarangan riba dalam ekonomi Islam tidak beralasan. Menurut Sadek tahun 1989 mengharamkan riba dalam ekonomi setidaknya disebabkan oleh yang pertama, sistem ekonomi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pemberi modal atau disebut bank yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Yang kedua, ada sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama belakangnya ketidakadilan antara pemodal dengan pemimpin. Kemudian ada yang nomor 3, ada sistem ekonomi ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Yang nomor 4 yaitu ada bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para pebisnis yang menggunakan modal pemimpin. Nah,
Kemudian, gimana solusi Islam untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut? Baik, menelusuri penyebab krisis ekonomi, maka perspektif ekonomi Islam, sebenarnya Islam telah menawarkan satu sistem ekonomi yang menyebabkan manusia dengan manusia melakukan perbaikan dalam masyarakat dengan berbasis pada nilai-nilai moralitas. Dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang, baik hak milik orang lain yang kurang beruntung, Islam menghapus segala bentuk praktik ribawi seperti ribawi, kemudian eksploitasi, judi, dan mempromosikan persaudaraan kerjasama dalam kegiatan ekonomi. Baik, saya rasa itu semua termasuk materi tentang konsep Islam dalam menghadapi krisis ekonomi. Sebelum mengakhiri video ini, kalian jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.